Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ketemu lagi di jam doa kita hari ini. Mari kita menyiapkan hati kita untuk berdoa, menyembah Tuhan dan menaikkan setiap doa syafaat kita. Mari saya mengajak Bapak Ibu untuk mengambil sikap saat teduh di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita nyanyikan satu pujian yang berkata, "Saatku menyembah." Mari kita nyanyikan bersama-sama. Malam kami mau bersama-sama dengan umat-Mu, kami mau berdoa, menaikkan doa syafaat kami, mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong urapi setiap kami. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Haleluya. Amin. Membuka firman Tuhan di dalam 2 Tawarik 20 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-22. Saya akan bacakan ayat yang ketiga buat kita semua. Versi firman Allah yang hidup. Raja sangat terkejut mendengar berita itu. Ia memutuskan untuk memohon pertolongan Tuhan. Maka ia mengumumkan kepada segenap bangsa Yehuda untuk berpuasa selama beberapa waktu dan bertobat serta berdoa kepada Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita pernah mendengar cerita tentang Yosafat yang pernah disampaikan oleh Pendeta Muda Lukas Wijaya. Kita melihat bahwa Raja Yosafat ketika menghadapi situasi yang menakutkan, ketika menghadapi masalah yang sangat berat, dia memutuskan untuk mencari pertolongan Tuhan.
Di dalam ayat yang tadi baru saya bacakan buat kita bahwa keputusan yang Yosafat ambil itu sangat luar biasa dan harusnya menjadi teladan buat Bapak Ibu dan saya. Ketika kita menghadapi masalah dalam kehidupan kita, ketika kita mengalami pergumulan di dalam kehidupan kita, kemana kita harus mencari pertolongan? Kemana kita harus semakin mendekatkan diri? Kemana? Kita mencari Tuhan atau kita mencari pertolongan di luar Tuhan? Kita mau melihat bahwa kerinduan Tuhan untuk semua umat manusia adalah untuk kembali kepada Dia, berbalik, bertobat dan kembali kepada Tuhan. Di tengah situasi yang sulit saat ini, saya mengerti, kita semua mengerti bahwa banyak sekali orang yang kena dampak COVID-19. Tapi hari ini Tuhan mau mengingatkan kepada saya, kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, supaya kita kembali kepada Tuhan. Kita mau mencari wajah Tuhan. Seperti Raja Yosafat, ketika dia menghadapi situasi yang sulit, dia mengambil keputusan yang paling tepat, keputusan yang sangat-sangat tepat, yaitu dia mengambil keputusan untuk mencari pertolongan kepada Tuhan. Saat ini Bapak Ibu dan saya menghadapi situasi yang sulit. Mari kita jangan fokus kepada masalah kita. Mari kita jangan fokus kepada masalah pergumulan kita, tetapi mari kita mencari Tuhan. Mencari pertolongan kepada Tuhan. Yang kedua, Yosafat memutuskan yang pertama Yosafat memutuskan mencari Tuhan, pertolongan kepada Tuhan. Yang kedua, Yosafat memutuskan untuk berdoa dan berpuasa. Dia mengajak seluruh Yehuda untuk berpuasa dan berdoa. Bapak Ibu Saudara, apa yang respon kita ketika kita menghadapi masalah? Bagaimana respon kita ketika kita menghadapi situasi yang menakutkan, situasi yang sulit? Tuhan mau kita mencari Dia dengan sungguh-sungguh. Tuhan mau kita berbalik kepada Dia dengan sungguh-sungguh. Tuhan mau kita mencari wajah-Nya dengan sungguh-sungguh. Dan yang ketiga, Tuhan mau kita bertobat kembali kepada jalan-Nya yang benar. Mungkin saat kemarin-kemarin kita jauh dari Tuhan, kemarin-kemarin kita mungkin bergereja tetapi kita jauh dari hadirat Tuhan. Kita hanya bisa melayani tetapi sesungguhnya hati kita jauh dari Tuhan. Tetapi saat-saat ini Tuhan mau mengajarkan kepada kita untuk datang, dekatkan diri kita kepada Tuhan, mencari pertolongan hanya di dalam Tuhan. Kita mau berdoa, kita mau belajar berpuasa, dan kita mau belajar untuk kembali kepada jalan yang benar, bertobat dari kesalahan-kesalahan yang kita pernah menyakitkan hati Tuhan, menyakiti hati sesama. Kita bertobat dan kembali kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Kita belajar dari Raja Yosafat, walaupun dia menghadapi masa-masa yang sulit, bahkan Alkitab katakan bahwa dia sangat ketakutan, hatinya ketakutan. Dia mau mencari pertolongan kepada Tuhan. Keputusan yang sangat tepat. Saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita juga bisa melakukan hal yang sama. Ketika saat ini kita sedang ketakutan, kita punya masalah yang berat, kita punya pergumulan yang berat, kita lakukan 3 hal yang hari ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu dan saya. Yang pertama, kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, mencari pertolongan kepada Tuhan. Yang kedua, berdoa dan berpuasa, belajar berdoa, berpuasa, mencari kehendak Tuhan, mencari hadirat Tuhan. Yang ketiga, bertobat dari setiap kesalahan dan dosa kita. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang di rumah, kita mau bersama-sama untuk berdoa syafaat. Kita mau naikkan doa-doa kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih punya Allah yang baik, Allah yang mengasihi kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Di tengah situasi-situasi saat ini Tuhan, yang mungkin menakutkan buat perekonomian kami di dalam keluarga, masalah-masalah yang kami hadapi dengan orang-orang sekitar kami, mungkin dengan kantor, dengan orang-orang di dalam rumah tangga kami mau berdoa supaya hari ini firman Tuhan menolong kami untuk bertumbuh kembali kepada Tuhan, mencari wajah Tuhan, mencari pertolongan Tuhan, dan bertobat dari perbuatan-perbuatan jahat kami. Ampuni kami ya Bapa, ampuni dosa kami.
Saat ini bersama dengan umat Tuhan, seluruh jemaat Tuhan, kami mau bersama-sama berdoa untuk umat Tuhan di gereja ini Tuhan. Kami berdoa untuk setiap jemaat Gereja Baptis Indonesia Kalvari, tolong dan dipelihara oleh Tuhan yang saat ini kena dampak COVID-19. Tuhan, kami berdoa Tuhan Yesus, kiranya Allah Engkau memelihara mereka dengan kuasa-Mu Tuhan, dengan perbuatan-perbuatan-Mu yang dahsyat. Engkau memberkati setiap keluarga-keluarga yang saat ini sedang membutuhkan uluran tangan-Mu. Engkau ada di sana. Ajar Tuhan setiap keluarga untuk dekat dengan Tuhan, mencari hadirat Tuhan, semakin bersatu hati untuk mencari kehendak Tuhan, untuk semakin dekat dengan Tuhan. Kami bersama-sama Tuhan berdoa untuk setiap umat Tuhan di Gereja Baptis Indonesia Kalvari Jambi. Semakin hari mereka semakin mengasihi Tuhan, walaupun tidak bersekutu di gereja, tetapi mereka semakin mengasihi Tuhan, bersekutu dengan Tuhan di dalam keluarga mereka masing-masing. Tuhan memberkati setiap kepala keluarga, setiap ibu rumah tangga, setiap anak-anak Tuhan. Pekerjaan diberkati, usaha diberkati, rumah tangganya diberkati, rukun dan Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk situasi saat ini Tuhan. Kami berdoa memohon belas kasihan Tuhan, menolong bangsa Indonesia untuk segera pulih dari keadaan ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk setiap orang yang kena COVID-19, Tuhan memberikan mereka kesembuhan, Tuhan menolong mereka supaya mereka boleh sembuh. Dan kami berdoa untuk setiap orang-orang yang bekerja di depan, kami berdoa untuk dokter, tim medis, semua orang yang bekerja di rumah sakit, cleaning service dan juga tukang masak dan semua yang ada di rumah sakit. Tuhan memproteksi mereka dengan kuasa, dan Tuhan menolong supaya bangsa kami pulih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk orang-orang yang saat ini Tuhan Yesus, pemerintah yang saat ini menolong, Tuhan memberkati mereka, tolong memberikan mereka hikmat, kebijaksanaan di dalam mengambil setiap keputusan. Dan kami berdoa setiap keputusan yang mereka ambil sesuai dengan kehendak Tuhan dan mensejahterakan masyarakat. Terpujilah nama-Mu, Kau terus memberkati pemerintahan kami. Berkati kota Jambi di mana kami tinggal, Tuhan memberkati Tuhan Yesus. Tolong. Saat ini sudah mulai banyak yang kena COVID-19. Kami berdoa Tuhan Yesus, tidak ada lagi penambahan Tuhan. Kami mohon belas kasihan Tuhan tercurah buat kota kami. Tuhan tolong supaya umat Tuhan segera kembali kepada Tuhan, segera meminta pertolongan kepada Tuhan dan semakin mengasihi Tuhan. Dan jauhkan virus ini Tuhan Yesus dari muka bumi ini. Dan biarlah setiap kami anak-anak Tuhan semakin mengasihi Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Berdoa Tuhan Yesus, menyerahkan doa kami ini doa setiap keluarga, juga untuk bangsa dan negara kami diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk ekonomi bangsa kami ditolong oleh Tuhan. Tidak ada kekurangan pangan dan kekurangan makanan di Indonesia. Kami berdoa semuanya tercukupi karena Engkau Allah yang memelihara hidup kami. Terpujilah nama-Mu, berkati setiap anggota keluarga kami, berkati hamba-hamba Tuhan yang ada di pelosok dimanapun mereka berada, yang mungkin saat ini Tuhan kena dampak COVID-19. Tuhan, Engkau memberkati mereka dengan cara-Mu yang ajaib. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati hamba-hamba Tuhan di seluruh Indonesia. Tuhan memberkati supaya firman Tuhan, Injil Tuhan terus diberitakan. Dan kami percaya bahwa firman Tuhan tidak dibatasi oleh gedung, oleh apapun, karena Engkau berkuasa untuk memakai apapun untuk memberitakan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama